Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalilata ala khairi wa tira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rukun-rukun Islam yang 5, di mana kita juga memperinci pemahaman kita mengenai rukun Islam ini. Kita mengambil matanya dari kitab yang ditulis oleh Al-Habashi, ya, Syekh Al-Habashi, Al-Habib Al-Habashi, dan kita membaca syarahnya dari kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jabarkan apa yang dimaksud dengan rukun Islam yang 5 satu persatu, apa itu syahadat, apa itu salat, ya, apa itu zakat, apa itu puasa, dan apa itu haji, beserta mungkin beberapa syarat-syaratnya seperti itu. Nah, kemudian satu hal yang menarik dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, di matanya, ya, Syekh Al-Habashi menuliskan bahwasanya tidak cukup rukun Islam itu hanya sebatas dikerjakan saja. Artinya, apakah cukup seseorang itu bersyahadat? Apakah cukup seseorang itu melaksanakan sholat, mendirikan sholat? Apakah cukup orang itu membayar zakat, puasa Ramadan, maupun naik haji, ya, ke Baitullah seperti itu? Ternyata tidak. Ada syarat tambahan dalam melaksanakan hal itu. Apa itu? Ya, kalau dalam matan istilahnya ma'al ikhlasi wa tasdiqi, ya, ma'al ikhlasi wa tasdiqi, harus ada yang namanya ikhlas, ya, keikhlasan dalam melaksanakan apa yang tadi disebutkan, ya, rukun-rukun Islam tadi harus dikerjakan dengan ikhlas yang pertama, dan yang kedua adalah dengan tasdik, ya. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas maka dia disebut dengan munafik. Dia sholat tapi tidak ikhlas, berarti dia munafik, ya. Kalau dia tidak tasdik, dia sholat tapi dia tidak meyakini bahwasanya sholat itu merupakan syariat, tidak meyakini bahwasanya ada perintah sholat itu, tapi dia tetap sholat. Nah, ini orang aneh. Nah, orang tersebut disebut dengan orang yang kafir. Nah, intinya apa? Ya, dia tidak meyakini bahwasanya sholat itu merupakan ajaran syariat. Karena kan sholat itu kan maklum min ad-din ad-darurah. Setiap yang beragama Islam, ya, setiap yang mengaku beragama Islam pasti tahu bahwasanya ada syariat, ada perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak ada, ya secara otomatis ya tidak meyakini syariat Islam. Nah, kalau dia tidak meyakini syariat Islam berarti kan dia kafir meskipun dia sholat, seperti itu. Ya, kita coba lanjutkan pembahasan di kitab Bahjatul Wasail yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa yakunu ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlasi. Ya. Dalam mengerjakan semua hal yang telah kita sebutkan sebelumnya, dalam bersyahadat, dalam salat, zakat, puasa, dan haji, maka mestilah kita yang pertama ma'al ikhlasi, mengerjakannya dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ai li ajli imtithali amri syar'i, semata-mata melakukan hal-hal tersebut karena melaksanakan atau ingin imtithal. Imtithal itu seolah-olah mengerjakan perintahnya syariat. Kenapa sholat? Ya karena Allah memerintahkan kita sholat. Kenapa puasa? Ya karena Allah memerintahkan kita puasa. Kenapa haji? Ya karena karena Allah memerintahkan kita haji, seperti itu. Ya, jadi apa alasan kita beribadah? Alasan kita beribadah ya karena Allah memerintahkan kita atas ibadah itu. Baru itu namanya ikhlas, ya. Tidak ada embel-embel yang aneh-aneh. Nah, kalau dicontohkan di sini kan la li khaufin minan nas, bukan karena takut manusia. Ya, misalkan ada aturan misalkan di suatu daerah A, setiap yang beragama Islam wajib sholat 5 waktu. Nah, asalnya dia tidak pernah sholat, tapi gara-gara aturan itu dia akhirnya sholat. Kenapa? Kalau dia tidak sholat, nanti ada tentara atau ada polisi yang datang ke rumah untuk menangkap dia. Nah, itu kan nanti sholatnya tidak ikhlas. Dia sholat, tapi tidak ikhlas. Di hatinya dia tidak mau sholat, tapi karena khawatir akan manusia, takut dia kalau misalnya tidak sholat akan ada ancaman, maka dia sholat, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bentuk sholat yang tidak ikhlas. Walali hayain minhum, dan juga tidak
karena sebab malu ya dari mereka gitu. Ya. Ini mungkin bagi beberapa kalangan ya seperti itu. Kalau seandainya ketahuan kita tidak sholat, orang pasti akan apa istilahnya ya, akan menyindir kita lah, kok nggak sholat sih gitu, ya, kok nggak sholat. Akhirnya dia terpaksa ikut-ikutan sholat ya. Ada 5 orang pergi jalan-jalan bersama, yang satu biasa nggak sholat, yang 4 biasa sholat. Masuk waktu sholat di tempat yang dia tuju itu akhirnya 4 sholat. Yang satu kalau nggak ikutan sholat, malu dia di antara teman-temannya yang lain, sehingga dia ikutan juga sholat. Padahal dalam dirinya dia nggak mau sholat, nah, seperti itu. Akhirnya dia sholat secara fisik tapi hatinya tidak sholat seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tidak ikhlas itu. Nah, intinya ikhlas itu apa? Ketika seseorang mengerjakan perintah Allah itu karena memang diperintah. Kenapa sholat ini? Ya karena ini. Kenapa ini? Karena itu. Ya, tidak karena ini karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Watasdiqi, syarat yang kedua adalah mengerjakan semua hal tersebut dengan tasdik. Tasdik itu kan membenarkan, artinya meyakini dalam hati bahwasanya hal-hal tersebut memang perintah Allah, merupakan bagian dari syariat. Ai qabulul qalbi lidzalika. Hati kita menerima hal tersebut ya, wan syarahu bihi. Seperti tadi yang telah kita sampaikan. Nah, apa implikasinya kalau seseorang itu dia beribadah tapi tidak ikhlas? Faman lam yakun mukhlishan fi ada'i dzalika, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi tidak ikhlas. Fahuwa munafiqun. Maka dia dianggap sebagai orang yang munafik. Maka hati-hati. Ya, ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, pastikan niat kita itu memang lillahi ta'ala. Karena kan setiap kita melaksanakan ibadah, kita berniat. Nah, dalam niat kita itu pasti ada lillahi ta'ala. Ya, karena Allah. Nah, apa maksudnya lillahi ta'ala? Apakah sekedar ucapan lisan kita saja? Ya, itu kan sebenarnya harus menjadi bahan renungan kita. Oh, jadi ibadah saya ini karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya kalau karena apa-apa, ya sebutkan saja, itu jelas juga kan gitu. Ya, eh, saya sengaja sholat li apa misalkan, karena ingin li iradati kaza, karena ingin ini, karena ingin itu. Nah, itu kan jelas juga. Ya, ya sama-sama nggak diterima juga seperti itu. Nah, tapi intinya kalau seandainya kita sebutkan lillahi ta'ala, berarti kan ada ketundukan dari kita bahwasanya ini memang hanya untuk Allah, kan Allah perintahkan kita laksanakan sholat itu. Nah, kalau kita sholat tapi tidak ikhlas ya, maka kita disebut dengan orang munafik ya. Ya kalau Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tazayyana bi amalil akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha." Siapa yang berhias dengan amalan akhirah, artinya dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan zakat, puasa, wala yuriduha wa huwa la yuriduha, tetapi dia tidak ingin untuk melaksanakan hal itu sebenarnya. Jadi sebagaimana yang telah kita contohkan, dia tidak mau sholat tapi karena malu, karena takut akhirnya dia sholat. Wala yatlubuha, dia tidak mencari amalan akhirat itu ya. Jadi dia tidak ada keinginan dalam hatinya untuk mengejar amalan akhirat. Dia cuma apa istilahnya ya? Ya karena takut sama orang, karena malu sama orang, ya akhirnya dia sholat juga ya. Lu'ina fis samawati wal ardh. Ya. Seperti itu. Afadahu Ibnu Hajar fi Zawajir, diifadahkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir. Ya. Ini juga ada hadis yang kedua, yaitu Rasulullah SAW menaruh nas ya, yang memperlihatkan kepada manusia itu sesuatu yang bukan al-khasyah lillah, maka dia disebut dengan orang yang munafik ya. Sesuatu yang bukan khasyah, sesuatu yang bukan ketakwaan kepada Allah, maka dia dianggap munafik. Ai nifaqan amaliyah, telah berbuat nifak yang amali. Ya. Kada fil Jami' as-Shaghir, dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir. Nah, yang kedua, bagaimana kalau orang itu dia mengerjakan rukun Islam yang 5, tapi dia tidak membenarkan dalam hatinya rukun Islam yang 5 itu. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbi bi an jahada biqalbi. Artinya hatinya menentang hal itu. Ya saya sholat, tapi saya tidak percaya sholat. Saya tidak yakin ada syariat sholat. Buat apa sholat sebenarnya? Fahuwa kafir, maka dia dianggap kafir seperti itu. Nah, itu dua syarat yang harus terpenuhi juga selain kita mengerjakan perbuatan fisik yang 5 tadi. Jadi syahadat tidak cukup syahadat, sholat tidak cukup sholat, zakat tidak cukup zakat, puasa tidak cukup puasa, haji tidak cukup haji. Nah, untuk melaksanakan 5 hal itu ada 2 syarat tambahan di bawahnya. Yang pertama harus ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Mengerjakan hal tersebut memang karena meyakini dalam diri kita bahwasanya itu perintah Allah, tidak karena yang lain. Ya, kalau sudah ada karena ini karena itu sudah mulai muncul ketidakikhlasan seperti itu. Yang mulai muncul ketidakikhlasan. Yang kedua, harus ada tasdik. Kita meyakini atau membenarkan bahwasanya hal yang 5 itu merupakan tuntutan dari syariat. Tidak ada penentangan dalam hati kita. Ya. Nah, untuk pembahasan mengenai rukun Islam sampai di sini. Nah, ini ada sedikit kisah yang ditulis oleh
Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah antara seorang orang Baduy, orang kampung, orang berpenampilan orang-orang kampung gitulah ya, dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, kita coba baca sedikit kisah yang ditulis. Ya. Wahaka anna Harun Ar-Rasyid, bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah satu khalifah dinasti Abbasiyah, arada ayyatufa wahdahu wa mana'an nasa minat tawaf. Jadi beliau ini khalifah ingin tawaf sendirian di Masjidil Haram. Jadi beliau berada di Makkah, di Masjidil Haram, beliau ingin tawaf tapi sendirian, tidak ingin ada orang lain yang tawaf dengan beliau. Wa mana'an nas minat tawaf. Nah, beliau melarang orang untuk tawaf di sana. Jadi selagi beliau tawaf jangan ada yang masuk dulu ke dalam Masjidil Haram. Ya. Fasabaqahu a'rabiyun, maka seorang ya, orang kampung ini, orang orang Arab pedalaman, ya, orang Arab pinggiran, ya, eh, lebih dahulu gitu. Artinya beliau ingin tahu, udah ada duluan nih satu orang kampung ya, orang pinggiran, orang pedalaman yang mulai tawaf duluan. Faqala lahu Hajibu Harun. Ya. Penjaga Harun berkata kepada orang tersebut, ya, walladzi hajibun nas an yadkhul al khalifah la tatuf hatta yatufa amirul mukminin. Wahai orang kampung, wahai orang pinggiran, wahai orang pedalaman, jangan kau tawaf dulu sampai khalifah selesai tawaf, sampai khalifah tawaf duluan. Ya. Jadi dihalangi orang Baduy tersebut. Apa jawab orang Baduy itu? Ya, apa jawab orang pedalaman itu, orang kampung itu? Faqala innallaha qad sawa bainal imami war ra'iyah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat seorang imam dan seorang rakyat. Jadi antara seorang imam dan seorang rakyat itu derajatnya sama fi hadzal maqam, dalam tempat ini. Ya, kita kalau dalam sudah berada dalam masjid, sudah berada dalam Baitullah ya, Masjidil Haram itu kan tidak memandang lagi mana yang presiden, mana yang rakyat, mana yang menteri, mana yang pejabat. Semuanya kan sama, pakaiannya sama, pakaian putih, pakaian ihram sama semuanya. Tidak memandang lagi mana yang pejabat, mana yang bukan pejabat. Itu yang dimaksudkan oleh si ini tadi, si orang kampung ini. Dalam tempat ini kita semua sama, mau dia raja, mau dia budak, mau dia apapun, kita semua sama. Faqala azza wa jalla, lalu dia bacakan ayat Al-Qur'an, sawaan al-aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Nah, ini dalam surat Al-Hajj kan. Kata orang Baduy tersebut menukil Al-Qur'an apa? Tempat ini disediakan oleh Allah ya, baik untuk orang yang menetap di sini maupun para pendatang. Jadi sama kedudukannya. Nah, maka barang siapa yang mencoba untuk tidak setuju dengan hal itu, maka nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Nah, falamma sami'ahu Harun, ketika Harun Ar-Rasyid mendengar hal tersebut, mana hajibahu, biarkan saja katanya. Ya udah biarkanlah satu orang itu untuk tawaf bersama saya. Ketika Harun Ar-Rasyid ingin mencium Hajar Aswad, ja'ila Hajar Aswad liyastalimahu fasabaqul arabi, kedahuluan juga sama si orang Baduy tadi ya. Tsumma ja'ila Hajar yusolli, mau ke salat di Hijr Ismail, kedahuluan juga oleh orang Baduy tadi gitu. Artinya setiap apa yang dilakukan oleh khalifah selalu didahului oleh si Baduy tadi, si orang kampung tadi seperti itu. Fasalla fihi. Ya, falamma faragha Harun min salatihi, ketika selesai salat, khalifah memerintahkan pengawalnya supaya mendatangkan si orang Baduy tadi ke hadapannya. Jadi diperintahkan, wahai pengawal, bawa tadi itu orang ke hadapan saya, kata si khalifah. Fadhahaba ilaihi wa qala lahu. Ya. Lalu dia pergi ke hadapan si Baduy tadi dan berkata, itu khalifah memanggil engkau. Ya. Datanglah penuhi panggilannya, kata si khalifah. Kata si pengawal tadi, ajib amirul mukminin. Faqala, apa jawaban si orang Baduy tadi? Mali ilaihi min hajatin. Nah, saya kan tidak punya kebutuhan terhadap dirinya. Kalaupun dia butuh kepada saya, maka seharusnya dia yang mendatangi saya, bukan saya yang mendatangi dia, gitu. Soalnya seperti itu. Jadi ini ada orang kampung, ada khalifah, tapi dia tidak nurut, kan? Ibaratnya seperti itu. Ya. Disuruh khalifah datang, ya, malah dia nggak mau datang. Kenapa? Karena dia nggak punya kebutuhan. Ya kalau dia punya kebutuhan ya khalifah yang datang, bukan saya yang datang kepada khalifah. Seperti itu. Beda dengan kita saat ini ya, belum dipanggil sama presiden, udah coba-coba untuk cari presiden seperti itu kan. Ya, baratnya. Mali ilaihi min hajatin in kana lahu hajah fa huwa ahaqqu bil qiyami minni, ya, wa sa'yu ilayya. Ya, kalau dia
merasa butuh kepada saya, dia seharusnya lebih wajib untuk berdiri dari tempatnya lalu mendatangiku. Ya kalau dia butuh gitu. Saya nggak butuh, berarti saya nggak perlu berdiri. Kalau dia butuh, ya berarti dia yang berdiri menghadap saya, seperti itu. Faja'u Harun, akhirnya Harun ar-Rasyid mengalah, datang wasallam alaihi, memberikan salam, faradda alaihi salam, dijawab oleh si Badui tadi. Faqala Harun, berkata si Harun tadi, ya akhal Arab, ya, ajlisuhuna bi amrika. Kata Harun ar-Rasyid apa? Saya duduk di sini, saya sudah duduk di sini sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan apa yang kau minta. Nah, kata si Harun ar-Rasyid. Nah, mendengar hal itu dijawab lagi oleh si Badui. Apa kata si Badui? Faqala laisal baitu baiti wal haramu harami wa kulluna fihi sawa. Fa in syi'ta fajlis ya wa in syi'ta fansarif. Ini kan rumah ya, bukan rumahku. Ini Baitullah, rumah Allah. Ini tanah haram bukan tanah haramku ya. Ini Masjidil Haram bukan Masjidil Haramku, bukan punyaku. Jadi tempat ini bukan punya saya, kata si Badui. Wa kulluna fihi sawa, dan kita dalam tempat ini ya, berada di tempat ini itu kondisinya sama, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in syi'ta fajlis, ya kalau engkau mau duduk di sini silahkan. Wa in syi'ta fansharif, ya kalau engkau mau pergi juga silahkan. Saya tidak pernah memerintahkanmu. Jangan dibuat seolah-olah ya ada narasi bahwasanya engkau duduk di sini karena saya yang memerintahkan. Saya tidak pernah memerintahkan. Ya kata si Badui tadi gitu. Nah, ini kan mulai Khalifah semakin merasa bingung dengan orang ini. Wa qala ya Arabi, wahai orang Badui, uridu an as'alaka an fardin. Saya ingin bertanya kepadamu tentang suatu kewajiban, ya, yang mana kalau engkau kerjakan kewajiban itu, maka kewajiban-kewajiban lain pasti akan melakukannya. Jadi kalau sudah dikerjakan satu kewajiban itu, maka kewajiban yang lain pasti sudah barang tentu akan dikerjakan juga oleh dia. Nah, tetapi kalau satu kewajiban itu belum dikerjakan oleh dia, maka sudah barang tentu yang lain pasti tidak akan dikerjakan olehnya juga. Nah, seolah-olah pertanyaan si Khalifah seperti itu. Nah, sebutkan saya satu kewajiban itu, seperti itu. Ya. Nah, jadi ditanya oleh si Khalifah kepada orang Badui itu. Apa jawaban orang Badui? Su'aluka hada su'alu ta'allumin au su'alu ta'annut. Engkau bertanya kepadaku, ini pertanyaan ta'allum, ya, pertanyaan ingin mencari ilmu, ingin mengetahui ilmu, atau pertanyaan ingin menguji, atau pertanyaan ingin merendahkanku, atau apa namanya, mengujiku, seperti itu, kata si Badui. Jadi nggak langsung dijawab, ditanya lagi, ini kamu bertanya atau menguji? Bertanya atau menguji? Faqala bal su'alu ta'allum. Tapi kata si Khalifah, ini ta'allum, bukan soal ta'allum, soal bertanya mengenai ilmu, seperti itu. Faqala, ya kalau seandainya memang demikian, nanti kata si Badui ini ya, faqala kum fajlis. Ya, kalau memang seandainya demikian, engkau bertanya dalam keadaan ta'allum, ingin berguru, ingin apa namanya, ingin mengetahui sebuah ilmu, maka berdirilah dari tempatmu saat ini, fajlis julusas sa'ili minal mas'ul. Berdiri lalu duduklah sebagaimana duduk orang yang bertanya kepada orang yang ditanya. Duduklah sebagaimana seorang murid duduk di hadapan gurunya, ya. Jadi kan tadi mungkin duduknya khalifah itu mungkin duduk ya karena dia khalifah, mungkin duduknya tidak sesuai dengan seharusnya sebagaimana seorang pelajar, seorang yang bertanya, lalu ditegur sama si Badui tadi. Kalau mau bertanya, kalau mau berguru kepada saya, bagaimana duduknya seorang murid gitu. Jangan duduk sembarangan, jangan duduk ngasal. Duduklah sebagaimana duduknya seorang murid kepada atau di hadapan gurunya. Dijawab, faqama wa jalasa ala rukbatayhi baina yadayhi. Lalu berdiri Khalifah Harun ar-Rasyid, lalu duduk di hadapan si Badui tadi, berhadapan ya, sebagaimana seorang guru di hadapan seorang murid, ya, seorang murid di hadapan seorang guru berhadapan. Ini dari tadi Harun ar-Rasyid sudah mengalah berapa kali dengan si Badui tadi. Badui tadi juga cerdas juga gitu, seperti itu. Faqala qad jalastu, ya. Aku sudah duduk sebagaimana yang kau perintahkan. Qala is'al amma badalaka. Tanyakanlah apa yang kau ingin tanyakan. Apa kata Khalifah? Akhbirni amma aftaradallahu alaika. Ceritakan kepadaku, beritahu aku mengenai apa yang Allah wajibkan kepadamu. Pertanyaan yang umum. Apa yang telah Allah wajibkan kepadamu? Faqala, tapi dijawab lagi oleh si Badui tadi. Si Badui tadi berbelit-belit juga. Faqala sa'altani an ayyi fardin. Engkau bertanya kepadaku mengenai sebuah kewajiban. Kewajiban yang mana? Kata si Badui tadi. An fardin wahidin, satu kewajiban yang satu, am an khamsatin atau kewajiban yang 5, am an sabatin atau yang 17, ya, sab'ata asyar, au an arba'atin atau yang arba'atin wa salatin, atau mengenai kewajiban yang 34, am an arba'in wa tis'in atau kewajiban yang 94, am an wahidin fituli umri atau kewajiban
yang sekali dalam seumur hidup, ya, atau sekali dalam 12 bulan, ya, atau satu kali dalam 1 dari 40, atau yang 5 dari 200. Nah, jadi kewajiban yang mana kata si Badui ini? Kan kewajiban banyak. Kewajiban yang mana? Dijawab oleh si khalifah. Fadhahika, lalu tertawa khalifah ini hatta stalqa ala qafahu istizaan bihi. Summa qala sa'altuka an fardika. Saya bertanya tentang kewajibanmu, ya, kewajiban yang telah ada padamu. Fataitani bihisabid dar, maka engkau menjawabnya. Yang engkau menjawabnya seolah-olah sebagaimana hisab gitu kan. Ditanya ini sedetail itu gitu kan. Saya tanya pertanyaan yang simpel tapi engkau jawab dengan sesuatu yang sangat mendetail seolah-olah ini hisab gitu kan. Faqala ya Harun, ya, dijawab oleh si Badui tadi, laula anna ad-dina bil hisabi lama akhadallahu al-khalaiqa bil hisabi yaumil qiyamah. Kalau agama ini bukan akan dihisab nanti di hari kiamat, ya untuk apa Allah menjadikan hisab itu gitu kan, seperti itu. Jadi intinya beliau ingin mengasih tahu nih, kalau seandainya tidak ada hisab nanti saya tidak akan sedetail ini juga seperti itu. Faqala ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qistal yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, ya, kata dibacakan ayat itu gitu kan. Jadi intinya ada yang namanya hisab nanti akan memeriksa seluruh amalan kita, seluruh kewajiban-kewajiban kita. Makanya ketika ditanya kewajiban, ya saya akan jawabkan semua kewajiban saya. Ya, makanya bukan sesimpel itu. Bahwa di Harun min qaulihi ya Harun. Tetapi waktu si Badui itu menjawab dengan memanggil namanya, wahai Harun, ya sementara kan dia khalifah. Khalifah, dia mau dipanggil khalifah tapi cuma dipanggil Harun oleh seorang Badui, orang kampung kan. Orang kampung manggil presiden, manggil khalifah dengan nama saja, wahai Harun kan. Marah dia gitu. Walam yakul amirul mukminin, tidak memanggilnya dengan amirul mukminin, wa qala ya Arabi. Ya. Wahai orang kampung, ya. Karena sedang marah tadi, infasar tamakulta, jika engkau bisa menjelaskan kepadaku dan membuat aku puas dengan jawabanmu terhadap apa yang kau telah sampaikan tadi, najauta, engkau akan selamat, aku biarkan pergi. Wa illa, tetapi kalau engkau tidak bisa menjawab atau menjelaskan apa yang kau sampaikan tadi, amartu bidarbi unuki, aku akan perintahkan seseorang untuk memenggal kepalamu, ya, baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah. Jadi diancam oleh si khalifah tadi karena dia marah. Kok ada orang manggil saya, oke, saya akan selamatkan kamu kalau seandainya kamu bisa jawab, kalau tidak bisa jawab atau saya tidak puas maka kamu akan saya penggal, kata si khalifah. Wa qala sahibuhu, berkata pengawal Amirul Mukminin apa? Ya Amirul Mukminin ya'fi anhu. Wahai Amirul Mukminin, biarkan sajalah dia, maafkan sajalah dia, wahabbahu lillah. Ya, serahkan saja dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa lihadzal maqam, dan karena tempat yang suci ini gitu. Ya, jadi jangan berlebihan juga, biarkan sajalah gitu, lepaskan saja orang kampung ini gitu kan, kata pengawalnya. Mendengar percakapan antara pengawal dan khalifah, fadhahikal a'rabi, giliran si orang kampung ini yang tertawa. Min qaulihi ma, atas faqala lahu Harun, mimma tadhak, berkata si Harun ar-Rasyid, kenapa engkau tertawa wahai orang kampung kan? Faqala ajaban minkuma, saya takjub kepada kalian berdua. La adri ayyukum ajhal. Karena saya tidak tahu mana yang lebih bodoh di antara kalian berdua. Apakah si pengawal atau si Harun Rasyid? Kenapa? Ya. Alladzi yastauhibu ajalan qad hadara, amil ladzi yasta'jilu ajalan lam yahdur. Si pengawal tadi katanya maafkan dia, ya. Maafkan dia, seolah-olah si pengawal bisa menunda ajalnya, sementara ajalnya telah pasti kan. Nah, kalau seandainya ajal saya saat ini, engkau mengatakan maafkan saya juga tidak akan bisa. Jadi seolah-olah si pengawal ini bisa mengundurkan ajal dalam pandangan si orang kampung ini, ya. Sebaliknya Harun ar-Rasyid ingin mempercepat ajalnya yang belum tentu saat itu. Ya kalau ajal saya tidak saat ini, ya engkau mau sembelih saya pun saya tidak akan mati gitu, seperti itu. Nah, jadi ini ketawa sih ini orang kampung ini. Kok ada orang yang bisa mempercepat ajal sementara ajal saya belum tentu hari ini? Kok ada orang yang bisa mengundurkan ajal sementara ajal saya bisa jadi hari ini gitu kan, seperti itu. Ketawa. Amma su'aluka amma faradallah, dijawab oleh si Badui tadi, ya. Pertanyaan mengenai amma faradallah alayya, apa kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadaku, maka dijawab faqad farada alayya faraidha katsirah. Allah telah mewajibkan kepadaku fardu yang banyak. Wa amma qauli laka an fardin wahidin fa huwa dinul Islam. Perkataanku mengenai satu kewajiban itu maksudnya adalah agama Islam. Ya wa amma qauli laka an khamsatin, kewajiban yang 5, apa maksudnya kewajiban yang 5?
fahiya shalawatul khams. Maksudnya adalah salat yang 5. Amma qaulilaka an sab'ati asyar, kewajiban yang 17 maksudnya apa? 17 rakaat dalam sehari. Kewajiban yang 34 maksudnya apa? 34 kali sujud dalam sehari. Lalu kewajiban tentang 94 apa maksudnya? Maksudnya adalah takbir. Nah, ini nanti ada sedikit perbedaan ya. Apakah beliau memaksudkan takbir di sini yang wajib adalah takbir seluruhnya? Kalau takbir seluruhnya kan tidak wajib. Yang wajib kan cuma takbiratul ihram. Takbir intiqal kan belum tentu wajib bagi semua pendapatnya. In kana huwa yara wujubuha. Kalau seandainya dia berpendapat bahwasanya ini wajib, ya, berarti kemungkinan besar maksudnya kewajiban yang 94 adalah takbirnya semuanya. Takbir intiqal termasuk di situ. Au arada bi fardhiyatiha ta'kiduha, atau maksudnya sunnah muakkadah. Nanti ini pembahasan lebih lanjut nanti akan kita bahas di belakang mengenai perbedaan pendapat mengenai apakah takbir intiqal itu wajib atau tidak, seperti itu ya. Kita lanjutkan saja ke berikutnya ya. Amma qaulilaka an wahidin fi tuli umri. Kewajiban yang sekali seumur hidup, fahya hujjatul Islam. Maka maksudnya haji. Kewajiban yang satu kali dalam 12 bulan. Bahwa syahrul Ramadan, artinya puasa Ramadan. Yajibu shaumuhu min isnai asyara syahran. Sekali 12 bulan kita wajib puasa Ramadan. Perkataanku wajib sekali dalam 40 maksudnya adalah zakat emas ya, zakat emas ya. Karena zakat emas itu kan setelah 40 ya, 1 dinar dari 40 dinar gitu kan, seperti itu ya. 1/40 bukan 1/40. Wa amma qaulilaka an khamsatin min mi'atain, ya, kewajiban 5 dari 20 fa ya khamsatu darahim zakah mi'atai dirham. Ketika ada punya harta 200 dirham maka wajib zakat 5 dirham. Jadi kalau 40 dinar wajib 1 dinar, ya kalau seandainya punya 200 dirham wajib zakat 5 dirham. Itu maksudnya kewajiban yang 5 dari 200 atau kewajiban yang 1 dari 40. Sumaqala saal tani fajib buka ya. Kata si orang kampung tadi engkau telah bertanya kepadaku dan aku sudah jawab. Wa uridu an as'alaka, sekarang biar aku ingin bertanya kepadamu wahai khalifah, fa'ajibni, maka jawablah pertanyaanku kalau kamu bisa. Ya, qala qul, katakan apa pertanyaanmu? Faqala Arabi, berkata si Arabi tadi, orang kampung tadi, mata qul fi rajulin. Ada seorang pria, ya, ada seorang laki-laki, nadhara ila imra'atin, melihat seorang wanita fi waqti shalatil fajri, di waktu subuh, fa harramat alaihi, tetapi wanita itu haram baginya, ya. Ada seorang laki-laki melihat seorang perempuan di waktu subuh, tapi perempuan itu masih haram baginya. Haram baginya, bagi si laki-laki tadi yang melihatnya. Falamma kana waqtu zuhri halat lahu. Ketika masuk waktu zuhur jadi halal dia. Perempuan tadi. Jadi waktu subuh perempuan itu haram, waktu zuhur perempuan itu halal. Falamma kana waqtul asri hurimat alaihi. Ya, ketika waktu asar diharamkan lagi perempuan itu untuknya. Subuh haram, zuhur halal, asar haram. Falamma kana waqtul maghrib halat lahu. Ya, ketika waktu maghrib halal lagi. Waktu isya, falamma kana waqtul isya haram lagi. Falamma kana waktu subuh halal dia lagi. Falamma kana waktu zuhur, zuhurnya lagi, haram dia lagi. Falamma kana waktu asar halal dia lagi. Falamma kana waktu maghrib haram lagi. Waktu isya halal lagi. Jadi subuh haram, zuhur halal, asar haram, maghrib halal, subuh isya haram, subuh berikutnya halal, zuhur berikutnya halal, asar berikutnya haram, maghrib berikutnya halal, terus haram lagi. Jadi setiap pergantian sholat berubah status si perempuan tadi di hadapan si laki-laki tadi. Nah, kira-kira itu apa kondisinya? Apa kasusnya yang seperti itu? Ditanya oleh si Badui. Wah, ini pertanyaan kan sulit ya, aneh juga ya. Subuh halal, nanti zuhur beda lagi, asar beda lagi, berubah berubah terus ya. Jadi perempuan ini halal haram berubah terus statusnya di bagi si laki-laki tadi gitu kan. Faqala wallahi ya akhal Arab laqad awqa'tani fi bahrin la yukhlisuni minha ghairuk. Engkau telah melemparku dalam sebuah lautan gitu kan. Ini pertanyaannya luar biasa. La yukhlisuni minhu ghairuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari lautan ini kecuali engkau. Faqala lahu anta khalifatullah. Engkau itu seorang khalifah. Layan bagi anta ajiza ya an mas'alatin. Engkau tidak bisa menjawab sebuah masalah. Engkau harus bisa menjawab semua permasalahan. Fa kaifa ajazta an mas'alati? Bagaimana engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Wa ana rajulun badawi, sementara aku hanya seorang badui. Dalam kudrat saya tidak punya kuasa. Faqala qad azuma qadruk fil ilm. Sungguh telah tinggi derajatmu dalam ilmu. Karena ilmu telah tinggi derajatmu. Ya, jadi beliau mengakui bahwasanya apa yang bisa mengalahkan kekuasaan seorang khalifah adalah ilmunya seseorang. Kalau seorang punya ilmu, maka tinggi derajatnya dia bisa mengalahkan seorang khalifah ya, derajatnya.
Fafassir li hadza su'al, maka terangkan kepadaku apa maksudnya pertanyaanmu ini. Faqala bi syartinnya antajbirul kasir wa tarhamul faqir wa la tazridul faqir. Nah, ini maksudnya kalau tajbir itu kan artinya perban ya. Istilah itu kan patah tangan. Nah, ini juga maksudnya mungkin secara umum. Oke, saya akan jawab, tapi engkau harus memberi makan fakir miskin, atau jangan sampai menelantarkan mereka, menyayangi mereka. Jadi dikasih syarat. Faqala hubban wa karamatan, ya. Sebagai bentuk kecintaan ya, dengan hormat ya, dengan rasa sayang, dengan rasa hormat, dengan rasa sayang, seperti itu kata si khalifah, saya akan melakukan hal itu. Faqala hadzal rajul, berkata, ya nadhara ila ummati ghairihi. Ya. Ada seorang laki-laki, ya, jadi apa jawaban tadi, kisah tadi? Seorang laki-laki ya, dia melihat budak milik orang lain. Nah, apa hukumnya budak milik orang lain? Haram. Nah, budak milik orang lain haram ya. Ketika waktu subuh dia haram. Ketika menjelang zuhur dia beli budak itu. Jadi setelah waktu zuhur budak itu jadi milik dia. Apa hukumnya budak milik sendiri? Halal. Budak milik sendiri itu halal selagi dia budak ya. Nah, ketika waktu asar nanti kalau makan waktu asri a'taqaha, dimerdekakan budak itu. Nah, budak kalau sudah merdeka jadi perempuan merdeka, apakah masih halal bagi tuannya? Tidak, jadi haram lagi. Jadi subuh haram karena budak milik orang, zuhur halal karena budak milik sendiri, dia beli, asar haram lagi karena dia merdekakan, ya. Fala makan waktu maghrib harimat alaihi mana tadi? Fala makan waktu maghrib tazawwajah. Ketika waktu maghrib dinikahinya tadi perempuan merdeka tadi. Akhirnya menjadi halal lagi. Fala makan waktu isya talaqha. Ketika waktu isya ditalaknya si perempuan tadi. Akhirnya haram lagi, ya. Fala makan waktu fajri raja'aha. Ketika waktu subuh rujuk dia, halal lagi. Fala makan waktu zuhri dhaharaha. Ketika waktu zuhur dizihar istrinya, ya, dizihar istrinya. Haram dia lagi. Fala makan waktu asri, ketika waktu asar dia bayar kafarat ziharnya sehingga menjadi halal lagi istrinya tadi. Fala makan waktu maghrib murtad dia laki-laki. Waktu maghrib murtad dia. Nah, ketika murtad seorang laki-laki, maka perempuan yang muslim haram bagi dia, gitu kan. Fala makan waktu isya, ketika masuk waktu isya, taba wa raja'a ila Islam. Kembali dia ke dalam agama Islam. Kembali dia masuk Islam lagi. Ya. Sehingga perempuan tadi menjadi halal lagi seperti itu. Jadi ini kondisinya seperti itu ya. Subuh haram karena masih milik orang, budak orang, ya. Zuhur halal karena dia beli jadi milik sendiri, asar haram lagi karena dia merdekakan, maghrib dia halal karena dinikahi, isya dia haram karena dia ceraikan, subuh halal lagi karena dia rujuk ya kepada istrinya, zuhur dia haram lagi karena dia zihar, asar halal lagi karena dia bayar kafarat zihar, maghrib dia haram lagi karena dia murtad, isya dia halal lagi karena dia kembali ke agama Islam. Fafariha Harun wa amaralahu, ya. Bangga atau bahagia Harun ar-Rasyid mendengar kisah itu. Ya, mendengar pertanyaan seperti itu ya, teka-teki itu dijawab dengan sedemikian rupa oleh si Badui tadi. Wa amaralahu bi asyrati alaf, dia perintahkan orang untuk mempersiapkan atau memberi hadiah si Badui tadi 10.000 dirham. Dikasih 10.000 dirham oleh si khalifah kepada orang Badui tadi. Falamma hadarat, ketika ada 10.000 dirham itu sudah siap, lalu diberikan kepada si Badui, apa kata si Badui? La hajata li biha rudduha ila ashabiha. Saya tidak punya kebutuhan terhadap uang 10.000 dirham itu, kembalikan kepada yang pemiliknya. Jadi sudah dikasih uang gratis, dia tidak mau, nggak mau, dia disuruh kembalikan kepada si khalifah lagi gitu. Faqala turidu an ajra laka jiratan takfika mudata hayatik, ya. Apakah engkau ingin aku memenuhi kebutuhanmu seumur hidupmu, katanya kan. Oh, oke lah, mungkin kau belum cukup dengan 10.000 dirham ini. Bagaimana kalau seumur hidupmu aku tanggung biaya hidupmu, gitu kan, kata orang tadi gitu kan. Bagaimana kalau aku tanggung biaya hidupmu seluruhnya? Qala, ya, apa jawaban si Badui tadi mendengar hal itu? Allazi ajra 'alaika yujri 'alayya. Sungguh ya, zat yang telah mencukupkanmu ya seumur hidupmu juga telah memberikan kecukupan kepadaku. Jadi ada Allah yang telah memberikan kecukupan kepadamu, begitu juga telah memberikan kecukupan kepadaku. Lalu engkau siapa ingin memberikan kecukupan kepadaku? Gitu kan kata si. Udah dikasih ditawar-tawarin uang, malah ditolak-tolak, dicari-cari alasan untuk tolak orang Badui ini kan, seperti itu ya. Qala fa in kana 'alaika daynun fadhinahu anka. Ya kalau engkau punya utang biar saya bayarkan. Qala la, saya tidak punya utang. Ya, walam yaqbal minhu syai'a. Akhirnya dia tidak menerima sedikit pun dari pemberian khalifah. Wa sa'alahu ar-Rasyid an ahli wa biladi. Lalu bertanya khalifah Harun Rasyid, itu keluarganya siapa sih? Dia itu siapa sih? Di mana sih keluarganya? Siapa sih kampungnya? Fa akhbarahu bi annahu, ya. Lalu diberitahukan bahwasanya
dia adalah Musa seorang alim ternyata. Jadi dia seorang alim, seorang ulama yang berpenampilan seperti orang Badui, orang pinggiran. Ya. Musa Ar-Ridha ibni Ja'far As-Shadiq ibni Muhammad al-Baqir ibni Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Jadi seorang Musa, beliau itu seorang alim ya, namanya Musa Ar-Ridha seperti itu. Jadi seorang alim, ternyata yang di hadapan beliau tadi itu bukan orang biasa, bukan orang kampung biasa, itu seorang alim yang berpakaian seperti wa kana yatazayya bizi Arabiyyin, berpakaian seperti pakaian orang Badui, sengaja memakai pakaian orang Badui. Zuhdan fid dunia, karena bentuk kezuhudan dia. Dia tidak butuh kepada dunia, ya. Dia tidak butuh kepada dunia, dia sudah mencukupkan dunia sebagaimana apa yang didapatkan saja. Ya, wa tawarruan, ya, dalam bentuk waroknya juga. Jadi ada orang alim tidak menggunakan pakaian mewah, tidak menggunakan perhiasan segala macam, dia berpakaian seperti orang Badui. Disangka orang karena penampilan seperti itu, oh, ini orang biasa, orang kampung biasa. Itu kan kebanyakan kita juga seperti itu ya. Menilai seseorang dari penampilan fisiknya seperti itu. Sementara kalau di luar fisiknya itu orang yang luar biasa seperti itu. Mendengar hal tersebut, faqama ilaihi Harun wa qabbala baina ainaihi. Berdiri Harun ar-Rasyid mendengar, oh kamu itu Musa Ar-Ridha, berdiri langsung lalu diciumnya di antara matanya. Jadi mungkin dicium keningnya oleh si itu, karena kan itu bentuk satu kecintaan kepada seorang ulama kan. Sumakor kemudian dibacakan ayat ya, beliau membaca ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Wansarafa, ya. Lalu dia pergi seperti itu. Jadi ini bagaimana seorang Harun ar-Rasyid yang awalnya dia menyangka ada orang kampung biasa, ya dia punya kuasa, dia menyingkirkan semua orang untuk tawaf, ya. Dia ingin tahu sendiri, ternyata kedahuluan sama seorang. Ketika diminta itu, ada diskusi, Harun ar-Rasyid ini selalu dikalahkan meskipun beliau seorang khalifah derajatnya. Ternyata setelah diketahui ini orang alim, oh dia langsung, oh ini orang alim bukan orang sembarangan. Ternyata seperti itu. Lalu dia berdiri, lalu dia cium dia seperti itu. Ini menunjukkan kembali lagi sebagaimana telah kita singgung tadi ya, kalau seandainya kekuasaan itu hanya bisa kalah oleh ilmu, gitu. Kalau orang punya ilmu maka kekuasaan pun akan dikalahkan. Seorang khalifah pun ya takluk ya, pasrah di hadapan seorang orang kampung, tapi orang kampung yang berilmu. Dzakara dzalika As-Suhaimi fi Lubatul Talibin. Di kisah ini disebutkan oleh As-Suhaimi dalam kitab Lubatul Talibin. Wallahu a'lam. Nah, demikian pembahasan kita. Itu tadi hanya sekedar kisah yang ditukil ya, yang menunjukkan mengenai kewajiban-kewajiban. Sebenarnya kan kita berbicara mengenai kewajiban dalam Islam. Nah, apa sih kewajiban dalam Islam? Kita berbicara mengenai rukun Islam. Dinukil kisah ini untuk menunjukkan ada kewajiban-kewajiban yang lain yang masih banyak dalam Islam itu. Nah, baiklah, sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa kita cerna bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.